Jakarta Timur pada penghujung musim hujan selalu diselimuti langit kelabu. Di tengah hiruk-pikuk kota terdapat sebuah gang kecil yang tersembunyi di balik deretan rumah susun lama di daerah Jatinegara. Rumah-rumah yang dibangun sejak dekade 1980 dan masih berdiri, dindingnya penuh lumut kat terkelupas atap genteng rapuh serta pintu kayu yang mulai lapuk dimakan waktu. Gang itu begitu sempit, hanya cukup untuk satu motor lewat. Di kanan kiri rumah-rumah berdempetan, suara warga selalu bergema penuh kereta dan bisik-bisik. Di ujung gang itu tinggal 3 orang dalam satu unit kecil. Seorang pria bernama Budi Santoso berusia 35 tahun. Ia berasal dari keluarga sederhana di pinggiran Bekasi lalu merantau ke Jakarta bekerja sebagai sopir truk lintas provinsi. Pekerjaan keras itu sering membuatnya pergi berhari-hari, namun hasilnya cukup untuk menafkahi keluarga. Sayangnya Budi dikenal cepat marah, kerap mabuk dan memiliki kelemahan yang sulit ia kendalikan, pandangan mata yang mudah terpesona pada perempuan muda. Istrinya Siti Aminah berusia 33 tahun adalah perempuan sederhana yang bekerja di sebuah pabrik garmen di kawasan Kakung. Setiap hari ia berangkat subuh dan pulang larut malam. Bertahun-tahun ia terbiasa dengan sifat suaminya yang keras kepala. Ia memilih diam berharap rumah tangganya tetap utuh meski penuh badai. Selain mereka berdua, ada satu orang lain, Dewi Lestari, adik kandung Siti yang berusia 25 tahun. Gadis itu berasal dari Semarang, datang ke Jakarta untuk melanjutkan kuliah keguruan namun belum mendapatkan pekerjaan tetap. Untuk sementara ia tinggal bersama kakaknya, berharap bisa menghemat biaya sambil mencari kerja. Wajahnya manis, tubuhnya segar penuh vitalitas membuat banyak pemuda di gang kecil itu sering menoleh ketika ia lewat. Kehadiran Dewi yang cantik ternyata justru memungkulkan bara dalam rumah kecil tersebut. Pada awalnya hubungan mereka bertiga berjalan wajar. Dewi membantu pekerjaan rumah, kadang mengobrol dengan Budi sekadar basa-basi. Namun lama-kelamaan sorot mata Budi kepada adik iparnya berubah. Bukan lagi tatapan biasa, melainkan tatapan penuh keinginan yang membuat Dewi tak nyaman. Beberapa kali ketika Siti bekerja lembur, Dewi merasa diganggu dengan sikap Budi yang pura-pura mabuk, duduk terlalu dekat, atau melontarkan kalimat yang membuat bulu kuduk merinding. Ia mencoba menghindar, namun ukuran rumah yang sempit membuat ruang geraknya terbatas. Bahkan tetangga pun mulai curiga. Suatu malam Bu Ratna, pemilik warung kecil di depan gang, mendengar suara Budi menggetuk pintu kamar Dewi sambil bergumam tak jelas karena mabuk. Dari dalam suara Dewi terdengar gemetar, "Mas, tolong kembali ke kamar. Jangan begini." Baru setelah Siti pulang larut, Budi berhenti. Kabar angin mulai beredar di sekitar gang. Banyak yang berbisik bahwa Budi tidak pantas sering mabuk dan tidak menjaga sikap. Siti memilih bongkam, malu sekaligus takut aib rumah tangganya tersebar. Dewi pun hidup dalam ketakutan, beberapa kali mengaku para sahabatnya ingin pindah kos namun kondisi ekonomi belum memungkinkan. Ia juga tidak tega meninggalkan kakaknya sendirian menghadapi suami yang temperamental. Hari-hari di gang sempit itu terus berjalan. Hujan Jakarta turun hampir setiap sore meninggalkan genangan di jalan kecil. Namun dalam rumah di ujung gang, awan hitam yang lebih berat tengah menggantung. Dewi mulai merasa setiap malam menjadi ujian. Setiap langkah kaki Budi di rumah membuatnya terjaga. Ia kerap menggenggam selimut erat-erat seolah itu bisa melindungi dirinya. Suatu malam ketika Siti bekerja lembur, Budi pulang dengan bau alkohol menyengat. Ia berdiri di depan pintu kamar Dewi yang hanya setengah tertutup. Tatapan matanya merah dan tak berkedip. "Belum tidur dek," katanya dengan suara berat. Dewi gemetar menjawab singkat, "Sebentar lagi." Ia segera menutup pintu dengan cepat, jantungnya berdegup kencang. Malam itu ia tak bisa tidur, bayangkan tatapan Budi terus menghantuinya. Ketakutan itu akhirnya ia bagi kepada Siti. Saat mereka mencuci piring bersama, Dewi berkata lirih membak, "Aku merasa Mas Budi tidak wajar sikapnya ke aku. Beberapa kali dia mabuk berdiri di depan kamarku." Siti terdiam sejenak, tangan yang memegang piring bergetar. Namun ia cepat menyembunyikan kegelisahan lalu menjawab dengan senyum kaku, "Kamu kebanyakan mikir. Dia memang keras tapi tidak akan makam-makam." Di lubuk hati Siti tahu ucapan adiknya benar. Tapi rasa takut kehilangan rumah tangga membuatnya memilih diam. Sementara itu tetangga seperti Bu Ratna terus memperhatikan. Ia beberapa kali menyarankan Dewi untuk mencari tempat tinggal lain. Namun Dewi hanya bisa tersenyum pahit. Ia sadar risikonya besar tapi ia tak punya pilihan. Semakin ia menghindar, semakin Budi merasa ditantang. Dan dari hari ke hari bara yang terpendam itu semakin mendekati ledakan besar. Hujan ringan turun sejak sore meninggalkan kilap lampu jalan di gang sempit Jatinegara. Air mengalir pelan di selokan menimbulkan suara gemerisik yang menenangkan siapapun kecuali penghuni rumah kecil di ujung gang. Siti masih di pabrik garmen Kakung untuk lembur pesanan akhir bulan. Di rumah Dewi membereskan meja belajar, menyiapkan berkas lamaran kerja untuk sekolah swasta di Matraman. Ia menuliskan kembali riwayat pendidikannya, mengecek ejaan lalu memasukkan berkas ke map pening.
Jam dinding menunjukkan pukul 9 lewat sedikit ketika langkah kaki berat terdengar di depan pintu. Dewi spontan menahan napas. Kunci diputar daun pintu membuka dan Budi masuk dengan jaket basah. Bau alkohol bercampur bau hujan memenuhi ruang tamu kecil. Ia meletakkan helm dan jaket dengan gerakan kasar lalu mengambil gelas di dapur. Belajar malam-malam suaranya serak. Besok mau antar lamaran mas, jawab Dewi pelan sambil menutup map. Budi berdiri di ambang pintu kamar. Dewi memandangi ruang sempit itu, ranjang single rak buku dan meja kecil yang menempel ke dinding. Pandangannya turun naik membuat Dewi ingin segera menutup pintu. Siti pulang jam berapa, tanya Budi. Biasanya menjelang tengah malam, Dewi menyahut, mencoba terdengar biasa. Budi tertawa pendek lalu duduk di kursi ruang tamu menyalakan televisi dengan volume sedang. Tayangan musik dangdut dari stasiun lokal mengisi keheningan. Dewi berusaha fokus mengambil earphone namun suara sandal Budi yang mondar-mandir membuatnya sulit berkonsentrasi. Ia menutup map, menaruhnya ke dalam tas lalu mengunci laci. Di luar Bu Ratna sedang menurunkan terpal warungnya. Ia melirik ke arah rumah ujung gang yang masih menyala terang. Dalam hati ia berharap malam itu berlalu tenang. Beberapa hari sebelumnya ia sempat menasihati Siti dengan hati-hati, jaga Dewi, banyak lelaki kalau mabuk susah diterka. Siti hanya mengangguk-menggukap terima kasih pelan. Dewi menuju dapur untuk merebus air. Ia ingin membuat teh hangat dan berharap aroma melati bisa meredakan kegelisahannya. Ketika ia menuang air ke kangkir, Budi muncul di belakangnya. Buat dua, katanya sambil menyodorkan gelas. Dewi mengangguk, menyiapkan teh kedua lalu menyerahkan tanpa menatap. Mereka duduk terpisah, Dewi di kursi dekat jendela, Budi di sofa yang menghadap televisi. Hujan di luar semakin rapat menimbulkan suara renyah di atap seng. Sinyal televisi sempat bersemut, layar gelap sebentar. Budi memukul sisi televisi 2 kali sampai gambar kembali muncul. Perabot tua gumamnya. Beberapa menit berlalu tanpa percakapan. Dewi menatap ponsel berpura-pura membalas pesan. Di layar ada notifikasi dari grup kuliah lama, seseorang menawarkan lowongan honorer. Ia membalas cepat meminta alamat. Balasan masuk datang jam 9 pagi bawa fotokopi ijazah. Kabar kecil itu membuatnya sedikit lega. Namun ketenangan itu tak lama. Budi mematikan televisi, menatap ke arah kamar Dewi. Ngapain kunci laci, tanyanya dengan nada bertanya namun terdengar menyelidik. Dewi menegakkan punggung. Dokumen penting, katanya. Biar rapi. Budi mengangguk tapi tetap menatap. Situasi membegu. Dari musola kecil di ujung gang suara pengajian ibu-ibu terdengar pelan, diselingi tawa anak-anak yang berlari melewati genangan. Kehidupan gang seperti biasa, hanya rumah ujung yang menyimpan udara yang berbeda. Dewi berdiri memberanikan diri menyudahi malam. Saya mau tidur mas, besok harus berangkat pagi. Ia melangkah menuju kamar, menutup pintu lalu memutar kunci perlahan. Ia menempelkan punggung ke daun pintu, mengambil napas panjang dan merapikan tas serta map di bawah bantal. Di ruang tamu, Budi menatap pintu kamar yang baru tertutup. Di wajahnya tampak lelah bercampur sesuatu yang sulit ditebak. Ia mengambil ponsel, membuka galeri lalu mematikannya kembali. Sesaat kemudian ia bangkit berjalan menuju pintu depan, menguncinya dari dalam. Suara kunci itu membuat Dewi menahan napas. Ia meraih ponsel, menggetik pesan pada si timbak pulang jam berapa. Pesan terbakar tapi belum ada balasan. Hujan mereda. Angin malam membawa aroma tanah basah dan sisa asap motor yang terperangkap di gang. Dewi memadamkan lampu kamar, menyisakan cahaya kecil dari meja belajar. Ia mencoba menenangkan diri, fokus pada napas, hitung sampai 10 ingat rute besok pagi ke Matraman. Namun setiap bayangan langkah Budi membuat hitungannya buyar. Di luar pintu suara sandal menyeret terdengar lagi. Dewi menggepalkan tangan menatap gagang pintu yang bergerak tipis, mungkin karena angin, mungkin karena. Ia menahan diri untuk tidak bersuara. Ponselnya bergetar, balasan dari Siti. Lembur selesai jam 11.30. Tahannya dek. 2 kalimat pendek itu seperti jangkar di tengah badai. Beberapa tetangga melewati gang. Pak Hasan, ketua RT, menutup pos ronda dan memadamkan lampu. Ia menoleh sekilas ke arah rumah ujung yang masih menyala lalu berlalu. Jam menunjukkan 22.45. Di dalam, Budi akhirnya kembali duduk. Ia menyalakan radio kecil, suara berita malam menggalun kemacetan tol, banjir di beberapa titik dan pengumuman pertandingan sepak bola. Ia merebahkan kepala, menutup mata seolah hendak tidur. Dewi mendengarkan dari balik pintu, mencoba membaca keadaan lewat suara. Menjelang pukul 11 lewat, hujan tinggal gerimis. Dewi memberanikan diri berbaring. Ia menaruh ponsel di genggamannya, jempol siap menekan nomor darurat tetangga jika diperlukan. Ia menatap langit-langit kamar yang retak halus, membayangkan pagi yang tenang di Semarang, aroma laut di Tanjung Emas dan suara ibu memanggil dari dapur. Kenangan itu meneteskan damai yang tipis namun kukup untuk membuat matanya perlahan berat. Di luar, kunci berputar pelan, kali ini dari pintu depan. Suara langkah cepat memasuki rumah disertai helaan napas lelah. Assalamualaikum, suara Siti terdengar.
Dewi duduk tegak melepaskan napas panjang. Malam yang menggantung akhirnya menemukan penyangga. Untuk sementara pagi di Jatinegara dimulai dengan suara pedagang sayur keliling. Gerobak dorong berhenti di depan rumah susun teriakan kangkung tahu tempe menggema. Dewi sudah bersiap dengan map berisi lamaran kerja. Ia mengenakan blus sederhana, rok hitam dan jilbab warna pastel. Sebelum berangkat ia pamit kepada Siti yang baru saja menyiapkan sarapan. Doakan langkah Rembak, semoga diterima ukapnya. Siti tersenyum meski mata sembab karena lelah semalam. Pasti dek, hati-hati ya. Budi masih terlelap di kamar setelah malam panjang. Bau alkohol samar masih terasa di ruang tamu. Dewi melirik sebentar lalu buru-buru keluar. Udara pagi terasa lebih segar meski gang tetap sempit dan riuh. Di ujung gang Bu Ratna menyapa ramah, mau kemana nak Dewi antar lamaran kerja? Bu jawab Dewi sopan. Baguslah, semoga cepat dapat kerja biar bisa mandiri, kata Bu Ratna sambil menepuk bahunya. Ukapan itu terdengar seperti doa sekaligus peringatan halus. Dewi berjalan ke jalan raya naik angkot menuju Matraman. Sementara itu di gang kecil beberapa ibu-ibu sedang belanja di warung Bu Ratna. Percakapan ringan tentang harga cabai mendadak beralih ke bisikan. Salah satu berujar lirih, Budi itu sering pulang mabuk. Kasihan Siti. Yang lain menimpali, apalagi ada adik ipar cantik di rumah. Bahaya kalau dibiarkan. Bu Ratna menghela napas menunduk, tak ingin memperpanjang tapi telinganya sudah kenyang dengan kekhawatiran yang sama. Menjelang siang Dewi kembali dengan wajah letih namun lega. Sudah diterima berkasnya, minggu depan ada panggilan wawancara, katanya kepada Siti. Kakaknya memeluk sebentar mata berkakak-kakak. Ada harapan kecil yang tumbuh di tengah kegelisahan. Namun harapan itu tak menyembunyikan bayang-bayang yang terus menghantui. Siti tahu suaminya sulit ditebak dan Dewi masih harus tinggal di rumah ini sampai keadaan berubah. Malam berikutnya suasana rumah kembali terasa tegang. Budi pulang tanpa banyak bicara. Ia makan mandi lalu duduk menonton televisi dengan tatapan kosong. Dewi berusaha menjaga jarak, mengurung diri di kamar. Dari balik pintu ia mendengar suara sandal menyeret dan batuk kecil. Ia menyalakan musik lembut dari ponselnya menutupi kegelisahan. Di luar bisik-bisik tetangga semakin ramai. Pak Hasan, ketua RT sempat menegur Siti saat bertemu di warung. Mbak Siti, maaf kalau langkang, tapi kalau ada masalah jangan dipendam, warga siap membantu. Siti tersenyum kaku menjawab singkat, terima kasih Pak, tidak ada apa-apa. Namun langkahnya pulang terasa berat, di dadanya ada rahasia yang makin menyesakan. Beberapa hari berikutnya pola itu berulang. Budi pulang dengan mata sayu dan bau alkohol. Dewi semakin mengurung diri dan Siti semakin kelelahan menahan segalanya. Rumah kecil itu seperti bom waktu yang menunggu meledak. Dewi sering termenung di balkon sempit menatap atap seng tetangga yang berkilau kena hujan sore. Ia membayangkan hidup yang tenang di Semarang jauh dari keruwetan Jakarta, namun rasa sayang kepada kakaknya menahan langkahnya. Suatu malam saat listrik padam sebentar karena hujan deras, Dewi keluar kamar mengambil lilin. Dalam gelap ia mendengar suara langkah mendekat, hatinya berdebar. Namun kali ini suara Siti memanggil, "Dek, sini bantu pegang senter." Dewi menghela napas lega. Bersama-sama mereka menyalakan lilin dan duduk di ruang tamu mencoba berkanda tipis-tipis untuk menutupi kegelisahan. Tapi mata keduanya sama-sama menyimpan bayang hitam yang tak terungkap. Tetangga di gang tetap menjalani hari-hari biasa. Anak-anak bermain kejar-kejaran, pedagang kaki lima menjajakan gorengan, bapak-bapak nongkrong di pos ronda. Namun setiap kali melewati rumah ujung tatapan mereka berubah. Ada rasa ingin tahu, ada juga rasa cemas. Gosip makin meluas tapi tidak ada yang berani campur tangan langsung. Semua hanya menunggu sesuatu, entah kabar baik atau buruk dari keluarga itu. Malam kian larut. Di kamar sempitnya Dewi menulis di buku catatan, "Aku harus kuat. Untuk Mbak, untuk diriku sendiri. Semoga pekerjaan segera datang agar aku bisa punya pilihan." Tinta pena menetes, huruf-huruf bergetar. Di luar suara motor menderu lalu berhenti. Langkah kaki berat mendekat. Dewi menutup buku cepat-cepat menyembunyikannya di bawah bantal. Malam kembali menggantung seperti awan gelap yang menolak pergi. Hujan kembali menyelimuti Jakarta Timur. Air menetes dari talang rumah susun jatuh ke ember plastik yang diletakkan di lorong. Malam itu Siti harus lembur lagi di pabrik garmen kakung. Pesanan seragam sekolah menumpuk, manajer meminta semua karyawan bertahan hingga lewat tengah malam. Siti menelpon sebentar sebelum mulai kerja, suaranya lelah. "Dewi, tidur jangan terlalu malam ya. Aku pulang jam 12 lebih." "Iya Mbak." Hati-hati jawab Dewi sambil menatap layar ponsel. Hatinya tak tenang tapi ia berusaha menutupinya dengan nada riang. Di rumah Budi duduk sendirian di ruang tamu. Televisi menyala tanpa suara menampilkan akara sinetron larut malam. Botol minuman di meja hampir kosong. Tatapannya kosong ke arah jendela yang berembun. Dewi berdiam di kamar mencoba menyelesaikan beberapa soal latihan untuk persiapan wawancara kerja. Pikirannya buyar setiap kali terdengar suara batuk atau kursi digeser dari luar. Gang Jatinegara tetap hidup meski malam makin larut.
Dari pos ronda terdengar suara obrolan bapak-bapak sambil menyeruput kopi. Anak-anak muda nongkrong dengan gitar menyanyikan lagu lawas. Suasana itu membuat rumah ujung gang terlihat kontras, lampunya terang tapi atmosfer di dalamnya berat dan dingin. Sekitar pukul 10 Dewi keluar sebentar untuk mengambil air minum. Ia berpapasan dengan Budi yang berdiri di dekat dapur. Bau alkohol menyeruak membuatnya menahan napas. Sudah belajar, tanya Budi singkat. Ia sebentar lagi mau tidur, jawab Dewi cepat. Ia bergegas kembali ke kamar mengunci pintu rapat. Di dalamnya menyalakan radio kecil berharap suara musik bisa menutupi kegelisahan. Namun pikirannya melayang ke pesan singkat dari seorang teman lama di Semarang. Kalau sudah tak betah pulang saja, di sini masih ada tempat. Dewi membaca pesan itu berulang-ulang. Ia ingin sekali mengganggu tapi lalu teringat wajah Siti, kakaknya yang lelah bekerja siang malam yang sering menahan Peri tanpa keluh. Aku tidak bisa meninggalkan, membak bisiknya pada diri sendiri. Di luar Budi mondar-mandir. Ia menyalakan rokok, asapnya memenuhi ruang tamu. Sesekali ia menyalakan televisi keras-keras lalu menggekilkan lagi. Gesturnya gelisah. Dari balik pintu Dewi mendengar semuanya. Ia memeluk bantal erat, menatap jam dinding yang berjalan lambat. Detik-detik terasa panjang seperti menunggu sesuatu yang tak diinginkan. Sementara itu Bu Ratna dari warung menutup rolling door tokonya. Ia melihat lampu rumah Dewi masih terang. Dalam hati ia berdoa agar malam itu aman. Ia sudah terlalu sering mendengar bisikan orang-orang tentang Budi. Ia ala lindungi anak itu, ukapnya lirih sebelum masuk rumah. Menjelang tengah malam suara langkah kaki terdengar di gang. Itu Siti pulang dengan langkah gontai. Ia membawa tas kain berisi seragam setengah jadi. Begitu masuk rumah ia mencium bau rokok dan alkohol. Mas belum tidur, tanyanya pelan. Budi hanya mengangguk singkat lalu masuk kamar tanpa menjawab. Siti menoleh ke kamar adiknya. Pintu tertutup rapat, lampu masih menyala samar. Ia menggetuk perlahan, "Dek, aku pulang." Dari dalam terdengar jawaban legar, "Alhamdulillah. Membak sudah sampai." Siti tersenyum tipis meski hatinya berdebar. Ia tahu adiknya menahan banyak ketakutan dan ia pun memendam kecemasan yang sama. Malam itu berakhir tanpa kejadian tapi perasaan was tetap menggantung di udara. Seperti bara kecil yang dibiarkan menyala di sudut gelap siap menyulut api kapan saja. Matahari pagi mungkul redup di balik awan tipis Jakarta Timur. Hujan semalam meninggalkan genangan di sepanjang gang membuat udara lembab dan dingin. Dewi bangun lebih awal menyiapkan sarapan sederhana, nasi telur dadar dan teh hangat. Siti masih tertidur kelelahan setelah lembur sementara Budi duduk di kursi ruang tamu sambil menyalakan rokok. Asapnya memenuhi ruangan membuat Dewi sedikit batuk. "Mas mau sarapan?" tanyanya sopan. Budi hanya mengangguk menatap tanpa banyak kata. Dewi segera menaruh piring di meja lalu kembali ke dapur. Ia berusaha menjaga jarak meski setiap gerak-gerik Budi terasa mengawasi. Hari itu Dewi berencana menghadiri panggilan wawancara di Matraman. Ia mengenakan kemeja putih dan rok panjang menenteng map berisi dokumen. Sebelum berangkat ia sempat memandang kakaknya yang masih tertidur. "Mbak, doakan aku ya," bisiknya lirih. Di luar suara tukang sayur kembali menggema memberi sedikit semangat. Di jalan Dewi mencoba mengatur napas. Wawancara berjalan lancar meski ada rasa gugup. Pewawancara sekolah bertanya beberapa hal tentang latar belakangnya dan Dewi menjawab sebaik mungkin. Ia pulang dengan rasa lega. Ada sekerka harapan baru, pekerjaan tetap berarti kebebasan dan mungkin juga jalan keluar dari rumah penuh tekanan itu. Namun sesampainya di gang rasa cemas kembali hadir. Beberapa tetangga sedang duduk di bangku panjang membicarakan harga sembako. Ketika Dewi lewat bisikan terdengar kasihan anak itu semoga cepat kerja supaya bisa pindah. Dewi menunduk berusaha tak peduli tetapi hatinya perih. Ia sadar banyak mata memperhatikan, menilai dan berspekulasi. Di rumah Siti sudah bangun dan sedang melipat kucian. "Bagaimana wawancaranya, Dek?" tanya Siti. "Alhamdulillah cukup lancar," katanya. "Kabar hasil keluar minggu depan," jawab Dewi sambil tersenyum. Siti menghela napas lega. "Semoga ini jadi jalan baik untukmu." Budi mendengar percakapan itu dari kamar. Ia keluar, wajahnya masih sayu namun tatapannya tajam. "Kalau kerja nanti jangan lupa tetap bantu di rumah," katanya datar. Dewi hanya mengangguk meski hatinya tidak nyaman. Ia tahu setiap kata Budi bisa berarti sesuatu yang lain. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Dewi menunggu kabar hasil wawancara. Siti terus sibuk dengan lembur dan Budi makin sering pulang larut. Suasana rumah kian menegang. Malam-malam Dewi terasa panjang. Setiap kali mendengar suara pintu terbuka tubuhnya menegang. Ia menulis banyak hal di buku catatan kecil, harapan bahkan rasa takut yang tak bisa ia bagi pada siapapun. Suatu sore Bu Ratna memanggil Dewi ke warung. "Nak, ibuku mau bilang, kalau kamu butuh tempat singgah jangan ragu datang ke sini. Rumah ibu kecil tapi selalu ada ruang." Dewi terharu menahan air mata. Ia berterima kasih lalu pulang dengan hati campur aduk. Tawaran itu seperti pelampung tapi juga pengakuan bahwa semua orang di sekitar sadar akan bahaya yang mengintai.
Malam harinya Siti kembali lembur. Dewi duduk di kamar sambil membaca buku. Di luar suara langkah Budi terdengar berat. Televisi dinyalakan keras lalu dikecilkan lagi. Bau alkohol memenuhi udara. Dewi menatap pintu kamarnya, jemari meremas ujung selimut. Ia membuka ponsel, menuliskan pesan singkat untuk seorang sahabat, doakan aku kuat. Rasanya makin berat. Di luar hujan rintik turun menambah suasana muram. Gang sempit itu tampak biasa bagi orang luar, anak-anak masih bermain, ibu-ibu menjemur kucian. Namun di rumah ujung bayangan kegelapan semakin pekat. Setiap detik terasa seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang tak terhindarkan. Dewi memejamkan mata berharap pagi segera datang. Namun malam masih panjang dan langkah-langkah di luar kamarnya belum berhenti. Langit Jakarta Timur malam itu tampak berat. Awan pekat menutup bulan, hanya menyisakan cahaya lampu jalan yang temaram. Gang Jatinegara lebih sepi dari biasanya. Hanya suara motor sesekali melintas lalu hening kembali. Di rumah ujung lampu ruang tamu masih menyala. Siti sedang lembur di pabrik garmen, meninggalkan rumah hanya pada dua penghuninya, Dewi dan Budi. Dewi duduk di meja belajar kecil memeriksa lagi dokumen yang dia siapkan. Minggu depan hasil wawancara akan diumumkan dan ia terus berdoa agar diterima. Pikirannya melayang membayangkan gaji pertama, kamar kos sederhana dan kebebasan. Namun bayangan itu terusik ketika suara pintu depan berderit. Budi masuk, langkahnya berat, wajahnya memerah. Bau alkohol segera menyebar membuat Dewi merinding. Belum tidur dek, suara Budi berat. Sebentar lagi, jawab Dewi cepat mencoba tenang. Ia menutup map dan berdiri berniat masuk kamar. Namun Budi tidak bergeser. Ia bersandar di pintu dapur, matanya menatap tajam. Suasana beku. Televisi menyala menampilkan berita malam, tapi suara pembawa acara tenggelam oleh detak jantung Dewi. Ia melangkah cepat ke kamar, menutup pintu rapat lalu menguncinya. Di dalamnya menempelkan telinga ke pintu, mendengar suara sandal menyeret di luar. Beberapa menit berlalu. Budi mondar-mandir, kursi digeser, gelas ditaruh dengan keras di meja. Dewi memeluk bantal berdoa lirih. Ia membuka ponsel, menggetik pesan untuk Siti, membak pulang jam berapa, tanda terkirim mongkul, tapi belum ada balasan. Di luar suara hujan rintik mulai turun. Angin malam menembus kela jendela membuat tirai bergoyang. Dewi menyalakan radio kecil berharap musik bisa menenangkan. Namun suara langkah mendekat membuatnya mematikan lagi. Gagang pintu kamarnya bergerak pelan. Dewi menahan napas, jantungnya berdentum. Untung kunci terpasang. Budi berhenti sejenak lalu terdengar suara batu kecil dan sandal menjauh. Dewi menghela napas panjang namun tubuhnya tetap tegang. Ia menatap jam dinding 22.45. Masih lama sebelum Siti pulang. Ia menulis cepat di buku catatan, malam ini panjang. Aku takut tapi harus kuat. Sementara itu di warung kecil, Bu Ratna menutup pintu toko. Ia sempat melirik rumah ujung gang, lampunya terang benderang. Hatinya tidak enak. Ia hampir ingin mengetuk pintu tapi urung. Semoga tidak ada apa-apa, gumamnya. Menit demi menit terasa lambat. Dewi tetap terjaga memegang ponsel erat. Akhirnya suara kunci pintu depan terdengar. Assalamualaikum, suara Siti menggema. Dewi segera membuka pintu kamar, wajahnya lega bercampur letih. Siti menatap adiknya sebentar, mengangguk paham meski tanpa kata. Malam itu berakhir tanpa kejadian besar, namun udara di rumah tetap berat. Seperti awan hitam yang belum pekar menunggu saatnya mengguyur. Dan Dewi tahu setiap malam berikutnya bisa menjadi malam yang menentukan. Hujan deras mengguyur Jakarta Timur sejak petang. Air mengalir deras di selokan gang Jatinegara menimbulkan suara gemuruh yang bercampur dengan tiupan angin. Malam itu Siti kembali lembur, meninggalkan rumah hanya untuk Dewi dan Budi. Langkah Siti yang menjauh terasa bagai pintu terakhir menuju rasa aman ikut tertutup. Di dalam kamar, Dewi berusaha menggalikan pikiran dengan membaca buku. Namun suara hujan di atap seng dan ingatan tentang malam-malam sebelumnya membuatnya sulit fokus. Ia menulis cepat di buku catatan, jika aku diterima kerja aku akan segera pindah. Aku harus selamat. Kalimat itu ia ulang-ulang seolah menjadi doa. Pukul 9 lewat, pintu depan terbuka dengan kasar. Budi masuk, jaketnya basah kuyup, rambutnya akak-akakan, wajah memerah. Bau alkohol segera memenuhi ruangan. Ia melempar kunci motor ke meja lalu duduk terhuyung di kursi. Televisi dinyalakan keras menayangkan acara musik malam. Namun mata Budi tidak benar-benar menatap layar. Pandangannya mengarah ke pintu kamar Dewi yang tertutup. Dewi menahan napas. Ia meraih ponsel, menggetik pesan cepat pada Siti, membak jangan pulang terlalu lama. Aku takut. Pesan terkirim tapi balasan belum datang. Di luar suara sandal Budi menyeret mendekati kamar. Gagang pintu bergerak pelan. Dewi buru-buru menahan dari dalam. Mas, saya mau tidur. Besok saya ada urusan, ungkapnya dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban, hanya suara napas berat di balik pintu lalu langkah menjauh. Televisi dikecilkan volumenya, hanya tersisa suara hujan yang makin deras. Dewi mencoba menenangkan diri namun jantungnya berdetak tak karuan.
Ia berdiri berjalan ke jendela kecil menatap keluar. Lampu gang berpendar samar bayangkan pepohonan bergoyang oleh angin. Ia berharap arah tetangga yang masih terjaga. Jam dinding menunjukkan pukul 10 lebih. Dewi masih memegang ponsel erat. Ia menulis di catatan digital, aku harus berani bicara. Kalau terus diam semua makin buruk. Namun lidahnya keluh setiap kali ingin menyampaikan pada Siti secara langsung. Ketakutan lebih kuat daripada keberanian. Di luar kamar suara gelas bekas terdengar. Dewi terlonjak mendengarkan. Budi menggumpat pelan lalu kursi digeser keras. Beberapa menit kemudian suara itu hilang. Gang kembali senyap, hanya hujan yang terus mengguyur. Dewi kembali duduk di ranjang memeluk bantal. Air mata jatuh tanpa ia sadari. Menjelang tengah malam suara kunci pintu depan terdengar. Assalamualaikum, suara Siti lirih lela. Dewi segera membuka pintu kamar, wajahnya pucat namun lega. Siti menatap adiknya lalu menoleh ke arah suaminya yang tertidur di sofa dengan botol kosong di sampingnya. Siti menghela napas panjang lalu menutup pintu rumah dengan hati-hati. Malam itu berakhir tanpa ledakan, tapi jelas bahwa bara sudah semakin mendekati api. Di catatan Dewi tertulis kalimat terakhir sebelum ia tidur malam ini, aku selamat, tapi sampai kapan? Hujan reda menjelang dini hari menyisakan udara lembab dan jalanan gang yang licin. Pagi itu Dewi bangun dengan wajah letih. Kantung matanya menghitam karena semalaman hampir tak tidur. Siti menatap adiknya saat menyiapkan sarapan. Kamu tidak apa-apa, tanyanya lembut. Dewi tersenyum paksa. Aku baik-baik saja Mbak. Namun senyum itu rapuh mudah peka. Hari-hari berlalu dengan pola yang sama. Siti sibuk di pabrik, Budi pulang dengan bau alkohol dan Dewi terus mengurung diri di kamar. Tetangga semakin sering berbisik. Bu Ratna melihat kegelisahan itu lalu mendekati Siti di warung. Kalau ada masalah jangan dipendam nak. Banyak mata yang sudah melihat. Siti menunduk, bibirnya bergetar. Saya hanya ingin rumah tangga tetap utuh Bu. Ratna menghela napas, tahu bahwa diam justru bisa jadi rakun. Minggu berikutnya kabar yang ditunggu tiba. Sekolah swasta di Matraman menelepon Dewi menyatakan bahwa ia diterima sebagai guru honorer. Kabar itu seharusnya menjadi awal baru. Dewi menjerit kecil bahagia lalu memeluk Siti. Mbak, aku bisa pindah kos nanti, matanya berbinar penuh harapan. Siti ikut tersenyum, tapi di sudut hatinya ada rasa was-was. Apakah kabar baik ini akan membuat keadaan lebih mudah atau justru memicu sesuatu yang lebih buruk? Budi mendengar percakapan itu. Tatapannya sulit dibaca. Jadi nanti kamu tidak tinggal di sini lagi, tanyanya datar. Ya mas, kalau sudah gajian aku akan cari kos, jawab Dewi hati-hati. Budi mengangguk tapi senyumnya tipis seakan menyimpan sesuatu. Malam hari Dewi menulis di buku catatannya, akhirnya jalan keluar terbuka. Aku harus sabar beberapa minggu lagi. Namun rasa lega itu hanya sebentar. Semakin dekat hari keberangkatan suasana rumah justru makin tegang. Budi sering pulang lebih malam, lebih banyak minum dan lebih sering mondar-mandir di depan kamar Dewi. Suatu sore hujan deras mengguyur. Listrik sempat padam beberapa menit. Dewi duduk di kamar dengan lilin kecil. Suara pintu ruang tamu terbanting langkah Budi terdengar terburu-buru. Napasnya berat seperti orang menahan emosi. Dewi menggenggam ponsel erat, jempolnya sudah siap menekan nomor Bu Ratna. Ia menahan diri menunggu. Di luar suara kursi diseret keras, lalu hening. Dewi berdoa dalam hati, ya Allah lindungi aku malam ini. Tak lama kemudian suara kunci pintu depan terdengar. Siti pulang lebih awal. Dewi menghela napas lega meski tubuhnya masih gemetar. Namun di mata Budi ada kilatan lain. Semakin Dewi berusaha menjaga jarak, semakin besar rasa marah dan ego yang ia simpan. Bara itu belum padam justru makin menyala, menunggu satu percikan kecil untuk meledak. Malam itu Dewi menutup catatannya dengan kalimat, aku selamat hari ini. Tapi aku tahu badai itu sudah di depan pintu.